Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, itulah kalimat yang paling indah kita ucapkan pada pagi kali ini. Kalimat ar-rahsyu syukri, bagian kepala dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Selanjutnya kita tak lupa mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita akan membahas topik pada kali ini, yaitu mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Bagaimana kita menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kenapa? Puncak keikhlasan, puncak cinta yang paling tinggi adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala fil hadis, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis, halakan nas illal alimun wa halakal alimun illal amilun wa halakal amilun illal mukhlisun wal mukhlisun hataral azim. Manusia ini akan binasa illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wahalakal alimun illal amilun, dan manusia ini akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wahalakal amiluna illal mukhlisun, dan seseorang yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Artinya orang yang betul-betul mempunyai tujuan, kata Syekh Ibnu Athaillah, la tata'addada niyah, janganlah cita-citamu tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna cinta itu? Itulah makna cinta. Cinta adalah ketulusan, saking tulusnya sehingga melahirkan kesucian. Bukanlah cinta tanpa ketulusan, dan bukanlah ketulusan tanpa kesucian. Kadang kita mencintai sesuatu sekian persen, 80%, 75%, tetapi cinta kepada Allah adalah puncak cinta yang paling tinggi. Bahkan di dalam Al-Quran, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang 30 juz itu jika kita rangkum atau kita padatkan, maka pemadatannya suratul Fatihah. Dan jika dipadatkan suratul Fatihah, maka pemadatannya terletak pada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya cinta dan kasih sayang. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita diberikan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggaplah kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW, maka tentu kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, memperbanyak mengingat Rasulullah Muhammad SAW. Karena di dalam kitab Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, anna mahbubal mahbubi mahbubun wa muhibbul mahbubi mahbubun. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicintai juga. Anggaplah kita mencintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah guru-guru kita, Rasulullah Muhammad SAW, man ahabba syai'an fa aksara sikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka perbanyaklah menyebutnya. Kalau kita selalu menghadirkan cinta di dalam jiwa kita,
di dalam hati kita, menghadirkan cinta Rasulullah Muhammad SAW, mencintai para generasi Rasulullah Muhammad SAW. Siapa generasi Rasulullah Muhammad SAW? Kata sebagian ahli hadis bahwa pewaris para nabi itu adalah ulama. Kita mencintai ulama sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghadirkan cinta itu? Apa sekedar mengucapkan atau memperbanyak menyebutnya saja? Atau menyandingkan fotonya di depan kita, di samping kita? Kata seorang pepatah Arab mengatakan, laisal hubbu an nabqa da'iman bi janibi man nuhib, walakinnal hubbu an nabqa fi qalbi man nuhib. Bukanlah cinta ketika orang yang kita cintai itu selalu kita bersama, walakinnal hubbu an nabqa fi qalbi man nuhib. Tetapi cinta itu ketika siapa yang kita cintai ada di dalam hati kita. Itulah cinta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang paling besar, apapun yang dicintai selain cinta karena Allah Subhanahu wa taala akan itu sia-sia. Siapa yang mencintai, ada penyakit yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, itu akan sangat berbahaya jika kita mencintainya tetapi tidak ada landasan cinta karena Allah. Apa itu? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mencintai dunia tetapi melupakan akhirat. Apa itu? Yuhibbunal mal wa yansawna al-hisab. Mencintai harta tetapi melupakan perhitungan pertanggungjawaban dari harta itu. Apa itu? Yuhibbunas sunuba wa yansawna taubah. Mencintai dosa artinya selalu ingin berbuat maksiat kepada Allah tetapi lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau kita selalu bertobat kepada Allah, kata hadis Nabi SAW, at-ta'ibu minas sambi kama la sambalahu. Siapa yang bertobat kepada dosa, kama la sambalahu, seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. Bahkan pepatah mengatakan Allah lebih senang daripada taubatnya para pendosa tiba-tiba menjerit memohon ampun dengan berbagai kesalahannya, tetapi dia menyadari, ya Allah ampunilah dosaku. Itu lebih kedengaran merdu oleh Allah dibanding para gemuruh tasbihnya para ulama. Ulama bertasbih kan biasa-biasa saja karena memang seorang ulama. Tetapi kalau ada seorang hamba yang selalu bermaksiat, selalu menganiaya dirinya sendiri, tiba-tiba dia tersungkur bersujud kepada Allah, maka itu akan lebih merdu kedengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an itu seringkali dikatakan kul ya ibadi. Kul ya ibadi, wahai hambaku yang menganiaya dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirus dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Hadirin pemirsa jamaah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menghadirkan cinta itu di dalam hati kita, di dalam al-fuad kita, di dalam asir kita, di dalam rahasia kita, sehingga yang menyaksikan cinta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rabi'atul Adawiyah, banyak jalan menuju Tuhan, tetapi saya memilih jalan cinta kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kata kalau kita mempunyai cinta yang besar, maka kebencian itu akan hilang di dalam diri kita. Potensi negatif yang ada di dalam diri kita akan hilang. Kata Rabi'atul Adawiyah, seorang sufiyah perempuan, mengatakan bahwa hati saya ibaratnya ruangan yang kosong, penuh dengan cinta, sehingga tak ada ruangan sedikit pun untuk membenci siapapun. Itulah karena pendekatan cinta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kajian kita ini, ceramah kita ini, kultum kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq was-sa'adah. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.